Patrick Kluivert akan sodorkan daftar pemain untuk dinaturalisasi kepada PSSI jika sudah resmi melatih timnas Indonesia. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Arya Sinulinga, pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam postingan Arya Sinulinga, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah pemain diaspora. Calon pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Arya Sinulinga dilansir dari Instagram. Pria berkacamata itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu, pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya. Arya mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, tandasnya. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan terlibat kasus hutang judi online. Bahkan, hutang mantan pemain timnas Belanda itu sampai 16 miliar rupiah. Lantas bagaimana tanggapan dari PSSI? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pun dikabarkan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu akan dikontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Jelang kedatangannya, media sosial ramai membahas semua tentang Patrick Kluivert. Salah satunya kasus judi online yang menyeret mantan pemain AC Milan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa tidak mungkin Patrick Kluivert terlibat judi online. Susah juga ya kami ngomongnya. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bolasport.com. Arya Sinulinga menambahkan, sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pastinya dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. PSSI tidak mungkin sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat kasus merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya ada 3 pelatih lainnya yang dibidik PSSI selain Patrick Kluivert. Sayangnya saat melakukan interview dengan Erick Thohir, hanya Patrick Kluivert saja yang datang. 2 pelatih lainnya tidak datang. Walhasil PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa. 3 nama yang kami ambil itu tidak di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga. Media Belanda, De Volkskrant, pernah memberitakan Patrick Kluivert terlihat masalah utang judi. Kala itu mantan direktur Akademi FC Barcelona itu sempat diperas oleh kelompok kriminal akibat utang judi tersebut. Menurut laporan tersebut, utang menumpuk yang dilakukan oleh Kluivert pada 2011 dan 2012, ketika dia masih menjadi pelatih tim cadangan di FC Twente. Pada saat itu, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidaklah ilegal. Patrick Kluivert akhirnya tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor. Namun dirinya akhirnya terbebas usai sebagian besar utangnya telah dilunasi, menurut laporan tersebut. Pengacaranya, Gerard Spong, menekankan bahwa investigasi yang sedang berlangsung berkisar pada geng kriminal, bukan Kluivert. Menurut laporan tersebut, Spong mengatakan bahwa kliennya adalah seorang korban. Terbaru, terungkap ternyata wajah Patrick Kluivert muncul sebagai brand ambasador situs judi online. Dalam keterangan situs tersebut, Patrick Kluivert menjadi ambasador pada 2022 hingga 2023. Jadi clear ya dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist, tidak mungkin kami panggil, tutup Arya Sinulinga. Ada 3 pemain naturalisasi grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. Ketiga pemain ini sejatinya sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda,
termasuk saat Shin Tae-yong masih menangani Pratama Arhan CS. Hanya saja, PSSI belum berhasil meyakinkan pemain keturunan Grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Berbagai faktor menjadi penyebab para pemain keturunan itu menolak untuk dinaturalisasi, salah satunya karena masih percaya bisa menembus timnas kelahiran mereka, seperti ada yang masih berharap bisa perkuat Italia hingga Belanda. Kendati demikian, kehadiran Kluivert mungkin saja bisa meyakinkan lagi para pemain keturunan Grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Kluivert memang masih minim pengalaman melatih, namun ia adalah legenda timnas Belanda. Dengan nama Top Kluivert, diharapkan para pemain keturunan yang sempat menolak Garuda bisa segera merapat ke timnas Indonesia. Lantas siapa saja mereka? Berikut 3 pemain naturalisasi Grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. 3. Emil Audero. Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati PSSI. Namun, kiper yang bermain untuk Como 1907 di Liga Italia 2024 hingga 2026 menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab Emil Audero masih berusaha menembus skuad timnas Italia. Kini, nyatanya Emil Audero belum berhasil mencapai target itu. Emil yang masih kesulitan menembus skuad timnas Italia mungkin saja mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia. 2. Pascal Struijk. Struijk dipercaya akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Sejauh ini, memang PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain belakang. Sejauh ini sudah cukup banyak pemain keturunan yang bermain sebagai bek tengah, namun kehadiran Struijk tetap dinantikan. Saat ini pemain keturunan Belanda Indonesia itu bermain di Leeds United. 1. Miliano Manhoef. Manhoef dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Winger berusia 23 tahun itu pun diketahui tengah bermain di Championship 2024 hingga 2025 bersama Stoke City. Sayangnya, Manhoef sudah beberapa kali membela timnas Belanda U21. Hal itu jelas membuat proses naturalisasi Manhoef akan sedikit sulit. Gimana nih menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert layak untuk menggantikan Shin Tae-yong atau tidak? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapan terkait kekecewaan putra Shin Tae-yong, Shin Jae-won. Seperti yang diketahui, Shin Jae-won sempat mengutarakan kekecewaan setelah sang ayah dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi mendepak Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Kala itu, Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya melalui akun Instagram pribadinya. Shin Jae-won menilai PSSI seharusnya memberikan perlakuan lebih baik kepada ayahnya. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia, Shin Tae-yong. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku akan tetap diam, tulis Shin Jae-won. Di sisi lain, Shin Jae-won rupanya juga memberikan komentar saat PSSI menggelar live streaming pada Senin, 6 Januari 2025, terkait pemecatan Shin Tae-yong. Shin Jae-won mengungkapkan sumpah serapah bahwa PSSI akan menyesali keputusan mendepak Shin Tae-yong. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini. Dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, tulis Shin Jae-won. Tak berselang lama, Arya turut memberikan komentar terkait kekecewaan Shin Jae-won. Dalam hal ini, Arya memaklumi amarah yang dimiliki Shin Jae-won. Saya rasa sebagai anak harus kita hargai, wajar begitu, kata Arya Sinulinga. Namun, Arya menegaskan bahwa PSSI telah bekerja keras untuk menuruti semua permintaan Shin Tae-yong. Bahkan, PSSI juga mengeluarkan dana puluhan miliar sebagai kompensasi kepada Shin Tae-yong. Tapi mungkin bisa tanya sama bapaknya bagaimana sikap kami selama ini. Selama 2 tahun ini, kan 2024 sampai sekarang, gaji gak pernah telat, tim pelatih apa yang diminta Shin Tae-yong kita berikan, Shin Tae-yong minta dokter, artinya apa dokter dari kita dia gak begitu percaya, tim kesehatan dia minta itu pun kita kasih, dia minta pelatih untuk striker itu pun dikasih, beliau minta untuk banyak hal kita kasih. Saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga tahu apa yang kami lakukan dan kompensasi yang kita berikan sesuai dengan kontrak, ucap Arya. Shin Tae-yong kepergok mi-unfollow akun Instagram, IG, beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Padahal, sebelumnya, beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia dibuat sedih dan kecewa gara-gara Shin Tae-yong. Beberapa pemain naturalisasi itu diantaranya seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Iver Jenner hingga Tom Haye.
Mereka kompak meluapkan kekecewaan dan mengirim salam perpisahan untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Akan tetapi, kini, Shin Tae-yong terpantau tak lagi mengikuti akun Instagram milik pemain-pemain tersebut. Namun, Shin Tae-yong kepergok masih mengikuti satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Jordi Amat. Selain itu, Shin Tae-yong juga masih mengikuti akun Instagram pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam. Namun, hingga kini, tak diketahui apa alasan Shin Tae-yong mi-unfollow Instagram milik pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI telah menggelar konferensi pers terkait rencana baru perkembangan timnas Indonesia di tahun 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap pelatih kepala Shin Tae-yong. Erick Thohir memastikan bahwa hubungan timnas Indonesia dan Shin Tae-yong telah berakhir. Dirinya juga memastikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan pengganti Shin Tae-yong. Rencana pelatih baru timnas Indonesia akan diumumkan pada Minggu, 12 Januari 2025 mendatang. Calon pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ingin melihat pemain keturunan di Belanda sebelum ia terbang ke Indonesia. Patrick Kluivert mengakui masih ingin menaturalisasi sejumlah pemain keturunan lantaran dirinya merasa para pemain tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Kepada media Belanda, ESPN, Patrick Kluivert mengungkapkan niatnya untuk menambah banyak pemain keturunan di timnas Indonesia pada masa depan. Karenanya, juru taktik yang merupakan legenda timnas Belanda itu berencana untuk segera melakukan pemantauan di Belanda. Saya berencana untuk melihat dan memeriksa kondisi mereka, pemain keturunan, pemain ras campuran sekali lagi, sebelum saya terbang ke Indonesia, kata Patrick Kluivert. Lebih lanjut, pelatih 48 tahun itu menyatakan akan terus mempersolid skuad timnas Indonesia melalui program naturalisasi untuk masa depan. Kali ini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dia pantau di Belanda itu merupakan para pemain muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah, Patrick menambahkan. Saya tidak akan sembarang menaturalisasi pemain, tentunya tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia, jika tanya lagi. Untuk itu, Patrick Kluivert menegaskan bahwa para pemain berdarah Indonesia itu harus dimanfaatkan oleh pihaknya ataupun PSSI untuk lebih aktif lagi. Sebab, kehadiran mereka diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di masa depan. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif. Jangan kita sia-siakan potensi yang ada, cetus calon pelatih timnas tersebut. Penunjukan Patrick Kluivert dinilai media Korea Selatan sebagai aksi pengkhianatan timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menusuk Shin Tae-yong dari belakang. Itulah respons media Korea Selatan, isplus.com, saat tahu Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pengganti. Sebelumnya, PSSI menggelar konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025, di Jakarta, mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Di saat bersamaan muncul kabar mengenai sosok pengganti Shin Tae-yong, disebutkan ada 3 calon dan salah satunya mengarah ke nama Patrick Kluivert. Kabar mengenai ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia awalnya beredar dari mulut ke mulut para pengamat sepak bola tanah air. Hingga akhirnya pakar transfer Eropa asal Italia, Fabrizio Romano, memperkuat dugaan itu lewat cuitan dalam akun X pribadi pada sore harinya. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia yang baru. Kesepakatan telah tercapai, ditulis Romano. Itulah yang membuat media Korea Selatan meradang hingga menyebut timnas Indonesia telah berkhianat kepada Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah menusuk Shin Tae-yong dari belakang, ditulis isplus.com pada Selasa, 7 Januari 2025. Mengabarkan penunjukan legenda Belanda usai mengumumkan pemutusan kontrak Shin Tae-yong di hari yang sama. Menurut media Korea ini, penggemar Indonesia dan Korea sebenarnya sama-sama merasa tidak masuk akal dengan alasan PSSI mencopot Shin Tae-yong. Isplus.com merasa Shin Tae-yong telah mengangkat prestasi timnas Indonesia dengan luar biasa sejak ditunjuk pada 2019. Baik penggemar sepak bola Indonesia maupun Korea bereaksi dengan tidak masuk akal, tulis isplus.com lagi. Pasalnya, pelatih Shin Tae-yong yang mengambil alih Indonesia pada Desember 2019 lalu telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Yang terpenting, Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dari 6 tim grup A, setelah memainkan 6 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah. Ini adalah situasi di mana mereka juga dapat bertujuan untuk maju ke Piala Dunia FIFA Amerika Utara dan Tengah 2026. Di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, timnas Indonesia harus bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sesuai dengan pertimbangan PSSI dalam mencopot Shin Tae-yong dan menunjuk legenda sepak bola Belanda sebagai pelatih baru timnas.
Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan Timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan baru. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia dengan adanya pelatih baru. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI. Di samping Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing di putaran ketiga babak kualifikasi. Pelatih baru dari Belanda, jadi kemungkinan pemain keturunan akan semakin tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia, ucap Sumarji. Untuk siapa pemainnya, datanya sudah masuk banyak ke PSSI. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, diucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya? Tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan usai pelatih baru datang, pemain baru pun berdatangan, imbuhnya. Menarik dinantikan lebih lanjut siapa saja pemain keturunan yang bakal bergabung membela Timnas Indonesia usai PSSI memilih pelatih baru berkebangsaan Belanda. Putra dari Shin Tae-yong, Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya usai sang ayah didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2024, siang waktu Indonesia Barat. Ini jadi akhir dari kebersamaan Shin Tae-yong selama 5 tahun bersama skuad Garuda. Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya di akun Instagram pribadinya. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Salah satu komentar dilontarkan di akun Instagram milik Timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa ayahnya banyak mendapatkan perlakuan buruk selama melatih skuad Garuda. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia, Shin Tae-yong, ujar Shin Jae-won di akun Instagramnya. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku akan tetap diam, dilanjutnya. Komentar kedua dilontarkan saat PSSI menggelar live streaming pada Senin, 6 Januari 2024, untuk konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Dirinya menjamin PSSI bakal menyesali keputusan ini ke depannya. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini, ujar Shin Jae-won. Dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, dilanjutnya. Komentar yang kurang lebih sama dilontarkan di story Instagram pribadinya. Dirinya mempertanyakan alasan PSSI memecat ayahnya dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Apalagi pria 54 tahun tersebut sudah berhasil membawa Indonesia dapat banyak pencapaian baru. Shin Tae-yong juga sudah melakukan yang terbaik untuk membanggakan rakyat Indonesia. Dia naik 50 level di peringkat FIFA selama 5 tahun dan menduduki peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Tapi dia dipecat, ujar Shin Jae-won. Kamu telah bekerja keras sejauh ini. Ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Semua orang di keluargaku tahu, tutupnya. Shin Tae-yong menerima kabar pemecatannya di Timnas Indonesia dengan baik. Shin sudah bertugas bersama skuad Garuda sejak bulan Januari tahun 2020 lalu. Jalan yang dilewati menjadi pelatih Timnas tidak mudah karena saat itu pandemi COVID-19 melanda dunia. Salah satu inovasi berani yang dilakukan adalah dengan membawa banyak wajah baru ke Piala AFF 2020. Hasilnya cukup di luar dugaan karena Indonesia sukses lolos ke final meski akhirnya tumbang dari Thailand. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan Shin Tae-yong. Pertemuan ini berjalan dengan baik dan Shin tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Dia juga menerima hal ini karena merupakan salah satu konsekuensi sebagai pelatih. Saya perlu sampaikan terkait pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth dan tidak ada persoalan apa-apa, kata Sumarji. Respon Shin Tae-yong juga cukup positif meski hal ini menjadi sorotan. Pasalnya, dia sukses membawa Indonesia bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, salah satu prestasinya yakni mengantar Timnas U20 Indonesia, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior ke Piala Asia. Namun, keputusan PSSI tersebut akhirnya bisa diterima dengan baik. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dan Shin Tae-yong, selanjutnya. Melalui Sumarji,
Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada PSSI yang terus memberikan dukungan saat masih bertugas. Apalagi, dia salah satu pelatih yang cukup panjang bekerja untuk timnas Indonesia. Menurutnya, prestasi yang ada adalah kerja keras tim dan semua pihak sudah memberikan bantuan maksimal. Dia mendoakan pelatih baru nanti bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini cukup rasional karena mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Coach Shin selama hampir 5 tahun. Pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kapten timnas Indonesia, Jai Izes, turut memberikan respon atas dipecatnya Shin Tae-yong dari pelatih timnas Indonesia. Jai Izes mengikuti kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Bahkan hanya berselang beberapa menit, Kapten tim Garuda itu langsung menyampaikan pesannya di media sosial Instagram. Lewat Instastory, Izes menyampaikan ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Coach, terima kasih untuk kenangan yang telah kita buat di timnas, ditulis Jai Izes seperti dikutip dari Instagram pribadinya pada Senin, 6 Januari 2025. Kita menulis sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang kita lalui, imbuhnya. Izes berharap ini menjadi keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang oleh federasi. Bek Venezia FC itu meminta kepada rekan setim beserta pendukung timnas untuk tetap bersatu demi Indonesia. Meskipun ini adalah dunia yang sulit, saya percaya bahwa federasi akan selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap terbaik bagi negara. Mari kita semua bersatu dan memperjuangkan impian kita, jelasnya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi dilengsarkan usai gagal di Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah gagal memenuhi target PSSI untuk lolos ke babak semifinal. Namun faktanya tim asuhan ST justru tertahan di fase grup. Indonesia hanya meraup 4 poin dan menempati peringkat ketiga grup B Asian Cup 2024. Lebih buruknya lagi, Shin Tae-yong gagal memberi kemenangan pada 2 laga kandang lawan Laos, 3-3, dan Filipina, 0-1. Calon pengganti ST akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa pelatih baru telah disepakati bakal mendarat di tanah air pekan depan. Kami sudah dapatkan calonnya nanti di tanggal 12 Januari jam 4 sore, kata Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Ada pihak media nanti tanya jawab siapa pelatih penggantinya, ucapnya menambahkan. Ada faktor penting yang membuat Hubner kecewa dengan kabar ini. Menurutnya, Shin memiliki pengaruh besar terhadap karirnya di timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu dirasa telah membawa tim merah putih naik ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti diketahui, Shin telah membawa Indonesia naik 50 peringkat di ranking FIFA. Ia juga menciptakan sejumlah sejarah bersama timnas seperti lolos babak 16 besar Piala Asia serta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Shin juga mengantarkan timnas U23 Indonesia bertarung hingga semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Oleh sebab itu, Hubner merasa Shin tak layak didepak dari kursi kepelatihan. Saya sangat kecewa Anda harus meninggalkan tim nasional kita, karena Anda telah membawa saya dan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun tersebut hanya bisa pasrah. Ia paham betul wewenang soal pelatih ini ada di tangan PSSI. Pemain yang mendapat julukan Preman Timnas, itu juga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pelatih asal negeri ginseng tersebut. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya dan semua kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Saya akan selalu mengingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Saya sangat menghormati Anda. Anda adalah seorang petarung dan pemenang sejati seperti saya. Terima kasih pelatih. Setelah ini, para penggemar timnas Indonesia masih menunggu siapa penerus Shin Tae-yong. Melalui konferensi pers yang berlangsung pada Senin, 6 Januari 2025, Erick Thohir selaku ketum PSSI mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama nahoda anyar. Ia juga memastikan bahwa pelatih baru ini berasal dari Belanda. Menurut isu yang beredar, kemungkinan besar Patrick Kluivert akan menjadi pelatih anyar skuad Garuda.